Empat orang itu menggotong tubuhnya. Mary menjerit dan memberontak berusaha untuk melepaskan diri. Suaranya terdengar histeris memadati lorong yang kumuh itu. Akan tetapi semuanya sia-sia. Mereka terus menyeret tubuhnya dan membawanya menuju ke sebuah ruangan yang terletak di lantai bawah. Ketika mereka tiba di depan mulut pintu ruangan tersebut, seketika itu juga aroma busuk langsung menyeruak menusuk ke dalam hidungnya. Sungguh menjijikkan, tempat itu penuh dengan bangkai-bangkai yang telah membusuk. Tulang belulang berserakan, darah merah tersebar di mana-mana, melumuri lantai ruangan. Di dalam ruangan tersebut terdapat banyak sekali kandang-kandang besi yang sengaja dibuat untuk menampung para mangsa mereka sebelum disembelih. Terlihat beberapa ekor babi hutan yang telah mati, dan sebagiannya lagi ada juga yang sedang terkurung di balik jeruji. Mereka memasukkan Mary ke dalam salah satu kandang besi tersebut, dan kemudian meninggalkannya begitu saja di tempat itu. Mary terus-menerus menjerit dan menggoncang-goncangkan kandang besi itu dengan sekuat tenaga, berusaha untuk keluar dari tempat tersebut. Akan tetapi, jeruji besi itu terlalu kuat untuk dijebol. Ia pun tak sanggup untuk menjebolnya. Kini, ruangan pembantaian itu kembali menjadi hening dan sunyi setelah kepergian empat orang tersebut. Yang terdengar hanyalah suara rintihan dan tangisannya yang begitu memilukan. Aroma busuk terus-menerus menyeruak memenuhi ruangan. Ribuan lalat terlihat dan terdengar berdengung di mana-mana. Mary tak sanggup lagi mencium aroma busuk tersebut, sehingga membuatnya mual dan muntah-muntah. Ruangan itu sungguh menakutkan. Ia melihat ada tubuh manusia tanpa kepala yang menggantung bersama dengan beberapa tengkorak kepala manusia yang lain. Darahnya menetes ke lantai. Banyak sekali tulang belulang lain yang berserakan di tepi dinding. Kepala sapi dan babi juga berserakan di lantai ruangan. Sebagiannya masih berdarah dan sebagian yang lainnya telah dipenuhi oleh cacing dan belatung. Membusuk. Mary ketakutan. Dia sudah tidak tahan lagi berada di tempat itu. Ia kembali mendobrak jeruji besi itu dengan sekuat tenaga. Namun dia tetap juga tidak berhasil menjebolnya. Saat ia sibuk mendobrak kandang besi itu dengan kedua tangannya, tiba-tiba ia mendengar ada suara dari luar. Suara itu adalah suara para psikopat yang tadi mengurungnya. Mereka berjalan menuju ke arah ruangan tersebut dengan berlari. Mary pun segera diam dan menghentikan pekerjaannya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba ia melihat ada seseorang yang berjalan di depan ruangan tersebut. Orang itu berhenti sejenak selama beberapa detik. Ia sedang bersembunyi dan mengendap-endap di tepi dinding lorong. Saat ia mendongak keluar sana untuk memperhatikannya dengan jelas. Namun orang itu malah berlalu pergi meninggalkan tempat itu. Sepertinya ia sedang terburu-buru. 1 menit kemudian, tiba-tiba muncullah 4 orang pria yang sadis tersebut. Mereka berlari sambil berteriak ke arah depan sana. Sepertinya mereka sedang mengejar seseorang. Oh Tuhan, teriak Mary dalam hati. Ternyata orang yang tadinya berhenti di depan sana itu bukanlah salah satu dari mereka. Akan tetapi orang itu adalah salah satu dari mangsa mereka yang berusaha kabur untuk melarikan diri. Siapakah sosok itu? Mary tidak mengetahuinya. Saat 4 orang itu sibuk mengejar mangsanya tersebut, Mary pun mulai berpikir. Perhatian mereka pasti sedang teralihkan untuk sementara. Inilah kesempatan terbaik baginya untuk meloloskan diri. Dia pun segera menggoncang kandang besi itu dengan sekuat tenaga. Kemudian menghentakkan kedua kakinya itu, menendang dan mendobraknya. Kandang besi itu pun jatuh dan terguling ke lantai. Mary merintih menahan sakit. Ia segera bangun kembali. Entah bagaimana jadinya. Dengan ajaib, ternyata ia berhasil membuat beberapa besi lantainya menjadi copot. Ia pun segera bergegas keluar dari kandang itu dan kemudian berlari meninggalkan ruangan yang busuk itu untuk menyelamatkan diri. Ia berlari dengan terseok-seok melewati lorong bawah tanah itu seperti orang gila, terhuyung-huyung sampai beberapa kali terjatuh dan menabrak dinding. Namun ia kembali bangkit dan berlari menuju tangga ke lantai 2. Suasana di lantai 2 itu sedikit jauh lebih baik dan bersih daripada lantai bawah yang begitu kumuh. Ruangan dan lorongnya juga tidak terlalu luas. Ia dapat dengan mudah menemukan tangga menuju lantai atas. Akan tetapi, sebelum tiba di kaki tangga itu, ia melihat ada sebuah ruangan yang diterangi oleh listrik yang terdapat di lorong sebelah kiri tangga. Ia segera menghampiri ruangan itu untuk mencari tahu, tempat apakah itu? Ruangan itu tampak bersih, tidak ada kandang besi dan cipratan darah yang melumuri lantai dan dinding.
Yang terlihat hanyalah layar-layar plastik yang menggantung berlapis-lapis. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya saat itu. Ia mendengar ada bunyi suara dengungan mesin. Suaranya begitu pelan. Mary yang ketakutan itu pun segera masuk dan bersembunyi di dalam ruangan tersebut. Ia menyingkap layar-layar plastik bening itu dengan kedua tangannya, lalu bersembunyi di belakangnya. Setibanya ia di belakang sana, ia melihat ada beberapa freezer besar yang berada di dalam ruangan tersebut. Mary sangat berharap bisa menemukan makanan di dalam lemari-lemari es itu karena ia sudah mulai merasa lapar. Dia pun segera membuka freezer tersebut dengan kedua tangannya. Ya Tuhan, ia hampir saja berteriak. Beruntung ia segera menutupi mulutnya itu dengan kedua tangan sembari mundur jauh ke belakang. Ia sungguh terhenyak melihat benda-benda yang berada di balik freezer-freezer itu. Ternyata tempat itu adalah tempat penyimpanan daging-daging manusia dan juga binatang. Daging-daging itu dimasukkan ke dalam plastik bening. Di setiap plastiknya sudah diberi label sesuai dengan isinya. Jantung, ginjal, hati, dan juga daging. Mereka membaginya dalam 4 jenis. Lengkap dengan tulisan alamat dan juga nama pembeli. Ternyata para psikopat yang kejam itu adalah penjual organ tubuh manusia. Mereka menculik para korbannya, lalu memutilasi tubuh mereka, dan kemudian diambil organnya untuk dijual. Sungguh biadab. Mary mengutuk. Ia segera berlari keluar meninggalkan ruangan tersebut dan kemudian menaiki anak tangga itu menuju lantai atas. Dia berhasil menggapai ruangan tersebut tanpa hambatan yang serius. Tiba-tiba langkahnya terhenti tepat ketika ia pertama kali menginjakkan kaki di ruangan tersebut. Ia berdiri mematung menatap sosok yang tengah berdiri di hadapannya. Sosok kecil itu tengah menatapnya alamat. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Mary menempelkan jemari telunjuknya itu di depan bibir, memberi isyarat kepada anak kecil itu agar ia tidak berteriak memanggil keluarganya yang lain. Anak tersebut tidak bergeming sedikit pun. Ia hanya terdiam, membisu, dan terus memenangi Mary yang berada di hadapannya tanpa henti. Suasana begitu hening. Ruangan itu tampak kosong dan juga sepi. Tidak ada orang lain yang mengisi ruangan itu selain daripada anak kecil tersebut. Ruangan itu tidak begitu luas, hanya berlantaikan semen dan berdindingkan kayu. Tidak ada perabot-perabot mewah yang menghiasinya. Yang ada hanyalah beberapa kepala binatang yang terpaku di dinding. Mary mulai melangkahkan kakinya. Perlahan-lahan matanya tak lepas dari wajah anak tersebut. Tiba-tiba saja anak kecil itu berteriak histeris memanggil-manggil keluarganya yang lain untuk memberitahu bahwa Mary ada di dekatnya. Mary yang kaget itu langsung memukul kepala anak tersebut dengan sekuat tenaga, sehingga membuat anak kecil itu terbentur ke dinding dan terjatuh ke lantai. Kepalanya menghantam sesuatu. Ya Tuhan, Mary menjerit. Ternyata kepala anak itu menghantam sebuah paku yang menancap di dinding. Kepalanya terluka. Darah merah mulai mengalir membasahi lantai. Anak kecil itu tidak bergeming sedikit pun. Mary sungguh begitu takut dan panik. Ia segera berlari keluar dari rumah tersebut untuk menyelamatkan dirinya. Beberapa saat kemudian datanglah beberapa dari keluarganya yang lain. Orang tuanya, kakaknya, dan mungkin juga adalah pamannya. Mereka sungguh kaget dan histeris ketika mendapati anak kecil mereka itu terkapar di lantai ruangan berlumuran darah. Anak tersebut tewas seketika. Mereka semua pun menjadi sungguh begitu marah dan murka. Mary terus berlari ke dalam ladang karet yang begitu luas untuk menyelamatkan dirinya. Tidak peduli kemanakah ia akan pergi, ia hanya berusaha untuk menjauh sejauh-jauhnya dari tempat yang terkutuk itu. Ia terus berlari menembus belukar demi belukar, duri demi duri, hingga akhirnya tubuhnya pun terjerembab ke dalam sebuah parit yang berisikan lumpur. Ia menjerit kesakitan. Sungguh beruntung, jika sejengkal lagi tubuhnya itu jatuh ke sebelah kanan, maka perutnya akan berlubang oleh kayu-kayu runcing yang tertanam di dalam sana. Itu adalah perangkap yang dipasang oleh para psikopat itu untuk menjerat mangsanya. Dengan sisa-sisa tenaganya yang masih ada tersebut, ia pun segera bangun kembali dan keluar dari parit tersebut untuk menyelamatkan dirinya. Kemudian melanjutkan pelariannya itu tanpa mempedulikan apapun. Ia sudah macam orang yang kehilangan akal dan kerasukan setan. Cindy terbangun, ia merintih menahan sakit. Kepalanya masih terasa begitu berat. Ia kembali berdiri dan berusaha untuk keluar dari lubang perangkap tersebut. Ia mencabut satu persatu kayu runcing itu dan kemudian menggunakannya untuk memanjat keluar dari tempat itu. Cindy hampir berhasil.
Hanya beberapa meter saja ia berlari meninggalkan parit tersebut, tiba-tiba langkahnya pun terhenti. Ia sungguh begitu kaget, ada sesuatu yang ditangkap oleh telinganya. Suara itu, iya benar, suara itu menghentikan langkahnya. Mary. Suara itu terdengar begitu pelan dan lemah memanggil namanya. Ia pun segera menoleh sana-sini untuk mencari sumber dari suara tersebut. Oh Tuhan, Mary sungguh begitu kaget. Ia segera berlari menghampiri sosok tersebut yang ternyata adalah temannya, Cindy. Mary langsung menarik tubuh temannya itu keluar dari lubang tersebut. Mereka saling berpelukan. Tak disangka mereka akan bertemu kembali di tempat itu. Para psikopat gila itu sungguh begitu sedih ketika melihat tubuh salah satu dari anggota keluarganya yang telah tewas. Mereka meratap sejadi-jadinya. Mereka benar-benar sungguh begitu murka. Mereka segera keluar dan berpencar menyusuri kebun karet itu memburu Mary yang berusaha kabur melarikan diri. Mereka akan membantainya, menggorok lehernya, mengambil jantungnya, ginjalnya, dan juga semua daging-daging beserta kulitnya untuk dijual dan juga dimakan. Para psikopat yang kejam itu berhamburan di dalam kebun karet dengan begitu beringasnya. Mereka membawa semua senjata, menyapu semua sudut ladang karet itu dengan berlari dan membabi buta. Mary dan Cindy segera bangkit dan kemudian berlari meninggalkan tempat itu untuk menghindari kejaran para psikopat yang sadis tersebut. Meskipun padang duri melintang menahan langkah mereka, namun mereka tetap tidak peduli. Mereka terus berlari ke depan sana tanpa henti dan tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Sudah hampir 1 kilometer mereka berlari meninggalkan lubang perangkap itu. Tiba-tiba saja Mary terjatuh ke tanah. Ia menjerit keras menahan sakit, kakinya berlubang. Sebuah benda runcing menembus telapak kakinya. Ia tak sanggup lagi berjalan, tak sanggup lagi membantu Cindy untuk berlari. Salah satu perangkap yang dibuat oleh psikopat itu berhasil menjerat kaki Mary. Mereka berdua kini sudah bernasib sama, sungguh begitu malang. Mereka terpaksa menggunakan kayu menjadi tongkat untuk terus melangkahkan kaki mereka. Di sisi lain, para psikopat itu telah menemukan jejak mereka. Mereka terus berlari menyusuri ladang karet itu untuk memburu mangsa mereka yang berusaha untuk kabur melarikan diri. Tidak lama kemudian mereka pun berhenti sejenak. Mereka menemukan sisa-sisa tetesan darah segar yang melumuri dedaunan. Terlihatlah salah satu perangkap mereka yang telah hancur dan berlumuran darah. Salah satu dari pria itu langsung mengangkat tangannya, memberi sebuah isyarat perintah. Setelah itu, para pria yang lain itu pun segera berpencar ke segala arah, memburu mangsanya yang telah kabur. Mereka melangkah dengan perlahan sembari mengintip ke segala arah. Begitu jeli, langkah kaki mereka nyaris tak terdengar, seperti hantu yang berjalan di atas angin, tak menyisakan suara sedikit pun. Di tangan mereka tampak parang dan pedang yang mengkilap tajam, siap memotong dan memenggal apa saja yang menghalangi langkah mereka. Mary dan Cindy berbaring di balik padang duri. Mereka menutupi tubuh mereka dengan daun-daunan untuk bersembunyi dari kejaran para orang gila yang kejam itu. Mereka menangis sembari menutup mulut mereka dengan kedua tangan. Waktu berlalu dan terasa begitu menakutkan. Jantung mereka berdegup, kematian semakin dekat menghampiri mereka. Para psikopat yang gila itu hanya terpaut beberapa meter di depan mereka. Mereka melangkah dengan perlahan, sembari menghunus senjata tajam di tangan mereka. Mereka semakin dekat. Oh tidak, mereka berteriak di dalam hati. Dor, suara ledakan itu membuat jantung mereka meledak.